Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah tidak menilai umatnya dari bentuk fisik, baik itu cantik, ganteng, tinggi, atau pendek. Namun yang dilihat adalah amalan kita. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Tapi tahukah Anda jika di dalam Islam orang gemuk dicela? Ada beberapa dalil yang membahas keburukan orang gemuk. Imran bin Husain radhiyallahu an berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak melaksanakannya, dan nampak pada mereka kegemukan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah juga mengabarkan tentang orang yang gemuk. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka para sahabat, kemudian generasi setelahnya, kemudian datang kaum yang suka menggemukkan badan. Mereka bersaksi sebelum dimintai kesaksian." Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Mengenai hadis tersebut, Al-Qurtubi menjelaskan jika hadis tersebut adalah celaan bagi orang gemuk, karena kemungkinan bukanlah bawaan melainkan karena banyaknya makan, minum, bersantai, poya-poya, selalu tenang dan terlalu mengikuti hawa nafsu. Dia adalah hamba bagi dirinya sendiri dan bukanlah hamba bagi Tuhannya. Orang yang hidupnya seperti itu pasti akan terjerumus pada hal yang haram. Beliau juga menjelaskan bahwa makan dan hobi kuliner adalah kebiasaan orang-orang kafir. Beliau juga melanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang kafir karena banyak makan. Barang siapa yang banyak makan dan minum, maka ia akan semakin rakus dan tamak, bertambah malas dan banyak tidur di malam hari. Mengenai orang kafir, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka." Quran Surat Muhammad ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan neraka bagi orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang lebih sibuk memikirkan dunia daripada ibadahnya. Karena yang dipikirkannya hanyalah makanan, tubuh mereka pun tumbuh menjadi besar. Hadis lain tentang orang gemuk dari Ja'dah bin Khalid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada orang gendut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk perutnya. "Andai gendut ini tidak di sini, niscaya itu lebih baik bagimu." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, suatu ketika ada orang bersendawa di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menegurnya, "Jangan keras-keras sendawanya. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia, dia paling lama laparnya di akhirat." Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan salah satu model manusia yang disiksa di hadapan seluruh makhluk. "Sesungguhnya akan didatangkan seseorang yang sangat besar dan gemuk pada hari kiamat. Akan tetapi timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Bacalah firman Allah yang artinya, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Ketika menyebutkan hadis tersebut, An-Nawawi mengatakan, timbangan di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Artinya beratnya dan nilainya tidak menyamai sayap nyamuk. Artinya tidak ada nilainya. Di sini terdapat celaan bagi kondisi gemuk. Syarah Sahih Muslim. Namun jangan khawatir, tidak semua orang gemuk itu tercela. Selama penyebab dari gemuk bukanlah karena bermalas-malasan dan banyak makan, dia tetap menjadi pahlawan bagi umat dan melakukan aktivitas yang bermanfaat. Rasulullah melakukan witir 9 rakaat. Setelah beliau mulai gemuk dan berdaging, beliau sholat 7 rakaat.
kemudian sholat 2 rakaat sambil duduk. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu an memberikan penjelasan bahwa Rasulullah memiliki badan yang besar. Hal tersebut disahihkan As-Samail Al-Muhammadiyah Turmudi. Rasulullah orang yang badannya besar. As-Samail Al-Muhammadiyah Turmudi. Orang yang gemuk tak selamanya menjadi celaan. Jika gemuk disebabkan karena banyaknya duduk dengan berzikir dan membaca Al-Quran, itu tidak mengapa. Namun yang dihindari adalah gemuk karena malas dan makan terlalu banyak. Pasalnya, kenyang akan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, kecerdasan berkurang, lebih banyak tidur dan bermalas-malasan. Pendapat Imam Syafi'i mengenai orang gemuk. Dari Hasan bin Idris Al-Halwani menyatakan bahwa beliau mendengar komentar Imam Asy-Syafi'i tentang orang gemuk. Sama sekali tidak akan beruntung orang yang gemuk, kecuali Muhammad bin Hasan As-Saibani, gurunya Asy-Syafi'i. Beliau ditanya, mengapa demikian? Jawab beliau, karena seorang yang berakal tidak lepas dari dua hal, sibuk memikirkan urusan akhiratnya atau urusan dunianya. Sedangkan kegemukan tidak terjadi jika banyak pikiran. Jika seseorang tidak memikirkan akhiratnya atau dunianya, berarti dia sama saja dengan hewan. Jadilah gemuk. Hilyah Aulia. Sahabat yang beriman, orang yang gemuk akan rugi timbangannya di akhirat karena akan setara dengan sayap nyamuk. Namun perlu kita ingat, tidak semua orang gemuk tercela. Jika masih berusaha bermanfaat bagi orang lain dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, para arkeolog telah berhasil menemukan fosil manusia raksasa yang diperkirakan dari kaum Ad pada masa zaman Nabi Hud alaihissalam berada. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa dia pernah menciptakan umat manusia berbadan besar. Mereka adalah kaum Ad, di mana Nabi Hud alaihissalam diutus untuk menyeru kepada kebenaran. Tubuh mereka sangat besar, sangat tinggi dan kuat, bahkan mereka bisa memeluk pohon besar dan mencabutnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan umat yang lain, mereka berbalik menjadi umat yang penderhaka, mendustakan serta menentang kenabian Nabi Hud alaihissalam. Sebagai hukumannya, mereka kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama Arab meyakini bahwa penemuan manusia raksasa ini adalah kaum Ad dari zaman Nabi Hud alaihissalam. Demi keselamatan situs ini dari tangan orang-orang jahil, pihak keamanan Arab Saudi menjaga tempat penemuan ini untuk melarang orang-orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke situs ini kecuali para pegawai eksplorasi Aramco. Banyak pihak yang tidak percaya dengan penemuan ini. Mereka mengatakan bahwa gambar-gambar ini adalah superimpose. Mereka adalah pihak yang ingin menentang kebenaran sejarah yang sebenarnya, karena mereka lebih senang dan takjub kepada sejarah yang mengatakan manusia hasil dari evolusi monyet. Penemuan arkeologi di kota Iram. Dalam pemberitaan di beberapa surat kabar pada tahun 1990, dituliskan bahwa kota Arabia yang hilang telah ditemukan. Yang membuat penemuan arkeologi ini menarik adalah bahwa penemuan ini telah ada dalam Al-Quran. Sejak zaman dahulu, kaum Ad sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran dianggap sebagai sebuah legenda atau lokasi mereka tidak akan pernah ditemui. Dengan adanya penemuan ini, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu yang mendalam bagi para arkeolog dan ilmuwan. Nicholas Klepp, seorang arkeolog amatir dan seorang Arabophile dan pembuat film dokumenter yang telah membaca sebuah buku Arabia Felix yang ditulis oleh seorang penelitian Inggris yang bernama Bertram Thomas pada tahun 2932 tentang sejarah Arab. Arabia Felix adalah wakil Rom bagian selatan semenanjung Arabia yang sekarang disebut Yaman dan sebagian lagi Oman. Bangsa Yunani menyebut daerah ini Eudaimon Arabia. Sejarah Arab pada abad pertengahan menyebutnya sebagai Al-Yaman As-Saidah, yang berarti Arabia yang beruntung, karena orang-orang yang hidup di daerah tersebut pada masa lalu adalah orang-orang yang paling beruntung pada zamannya. Keberuntungan mereka diantaranya adalah tempat yang strategis buat jalur perdagangan dari India ke semenanjung Arab bagian utara. Tempat ini juga banyak menghasilkan frankincense, sejenis getah yang wangi, dan sangat langka yang sangat disukai oleh masyarakat kuno.
Tanaman ini dijadikan dupa untuk upacara-upacara keagamaan. Pada saat itu tanaman ini sama berharganya dengan emas. Thomas memaparkan tentang suku-suku yang beruntung ini dengan panjang lebar, dan ia mengatakan telah menemui sebuah jejak zaman purba. Tempat ini didiami oleh suku Baduy dengan sebutan Ubar. Pada salah satu perjalanannya ke daerah tersebut, orang-orang Baduy yang hidup di padang pasir tersebut menunjukkan tempat-tempat kuno, dan tempat-tempat kuno tersebut mengarah ke situs kuno Ubar. Sejak saat itu Kleb melakukan penelitian lebih mendalam tentang isi buku Arabia Felix. Kleb melakukan penelitiannya dengan menggunakan dua cara. Pertama, ia menemukan pusat-pusat yang menurut suku Baduy ada. Ia meminta bantuan dari NASA, Badan Luar Angkasa Nasional Amerika Serikat, untuk mengambil foto satelit ke areal daerah tersebut. Kemudian Kleb meneruskannya untuk mempelajari berbagai manuskrip dan peta kuno di perpustakaan Huntington di California. Tujuannya adalah untuk menemukan peta kuno daerah tersebut. Setelah melalui penelitian singkat, ia menemukan sebuah peta yang dibuat oleh Ptolemus, seorang ahli geografi Yunani Mesir pada tahun 200 Masehi. Peta ini menunjukkan lokasi sebuah bandar tua yang ditemui di daerah tersebut serta jalan-jalan menuju kota tersebut. Sementara itu dari pihak NASA telah menghasilkan foto-foto yang sangat dibutuhkan yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dengan membandingkan foto-foto yang diambil dari satelit dengan peta yang ditemukan di Museum Huntington, Kleb berhasil menemukan sebuah tempat yang luas yang dulunya ditenggarai sebagai sebuah kota. Akhirnya tempat yang menjadi legenda menjadi pembicaraan cerita-cerita lisan suku Baduy ditemukan. Tak lama kemudian, Kleb mulai melakukan penggalian di situs tersebut yang dikenal dengan Ubar Atlantis di padang pasir. Setelah reruntuhan-reruntuhan digali, diketahui bahwa tempat ini adalah milik kaum Ad, dan pilar-pilar yang disebutkan telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dr. Jadins yang memimpin penggalian mengatakan bahwa menara-menara tersebut adalah ciri khas kota kuno Ubar, dan mempunyai menara-menara atau tiang-tiang itulah bukti kuat bahwa situs yang mereka gali ini adalah Iram. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri lain? Quran Surat Al-Fajr ayat 6 dan 8. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.